Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya. Selamat datang di dapur rumah Growia. Alhamdulillah, kita mau masak lagi. Hari ini saya nggak sendiri. Di sebelah saya ada Pak Grow dan ada Uya Junior. Ada anak aku yang perempuan satu. Insya Allah kita akan masak apa nih di sini hari ini? Kita akan membuat makanan jadul, cemilan jadul. Apa itu? Singkong goreng yang mekar. Yuk, Pak Gro, langsung aja. Cara pemilihan singkong gimana nih, Pak? Kayaknya seru banget dari warnanya. Lucu ya, ternyata ada pink-pinknya kayak gini. ya. Jadi kalau milih singkong itu yang memang bisa mekar dan enak itu pastikan bukan masalah pasti ngeliat tua mudanya itu dari kulitnya nih ya. Kulitnya warnanya pink muda kayak gini nih. Kan ada tuh singkong yang warnanya tidak pink ya, rada putih. Putih, jadi memang beda. Iya, jangan dipilih kalau yang itu. Kalau itu dia, Pilihnya pink itu gini. artinya sudah tua. Ya, kita bertanya sama jadi keras. Kita sudah bertanya sama tukang singkongnya waktu itu dan sudah membuktikan sendiri sih ya. Betul sekali. Kita udah pernah bikin waktu itu yang Putih versi tetap ya, putih. tetap kita kan sayang tuh ya dibuang. Coba deh kita kukus juga. Enak sih dimakan, cuma dalam keadaan kukus. Tapi kalau digoreng tuh jadi keras, nggak mekar gitu yang apa sih crunchy dalamnya terus luarnya crunchy, dalamnya tetap lembut gitu ya. Ini potong ya. Pisaunya tajam banget nih, Pak. Wah. Jelas dong. Jadi di dapurku tuh nih, di dapur rumah Growia, pisaunya tuh beda antara Pak Gro dan Bu Wia. Jadi kalau Bu Wia banyak pisaunya, Pak Gro cuma dua ya. Ada pisau kupas sama pisau ini. Chef, namanya chef knife ya. Jadi serbaguna pisaunya, tajam banget. Aku nggak berani pakai pisau ini. Oke, pertama dikupas dulu. Oke. Dikupas ya. Pertama dikupas, kulitnya tuh sebenarnya gampang sih, katanya sih. Tapi aku juga belum pernah ngupas sendiri, selalu minta tolong sama bapak. Sukanya singkong goreng biasanya dikasih apa kalau makan singkong goreng? Kasih keju. Iya. Iya kan, kita tinggal di Bandung ya. Di Bandung tuh kreatif ya, kuliner tuh banyak banget. Jadi kalau jajan tuh kayaknya enak banget gitu. Jadi daripada kita beli ya, kita pilih jajanan sebisa mungkin homemade. Nih kita buat sendiri walaupun mungkin agak repot ya. Harus kupas-kupas dulu. Dan ini murah loh, Pak. Ingat nggak berapa harganya? 1 kilo. Lupa. 4.000. Tapi ini bukan organik ya? Iya, ini bukan organik, ini konvensional. Makanya nanti kita juga akan review. Kemarin sih kita bikinnya yang organik ya. Sebelumnya kita pernah dapat yang organik. Yang sekarang udah ada lagi. Beda ya, lumayan jauh. Kalau organik itu 30 ribuan 1 kilo. 35 sama kayak ubi Jepang. Tapi memang rasanya beda. Ubi Jepang juga. Beda kan ya, udah banyak yang. Jadi kalau memang organik itu kan artinya dia tidak pakai pupuk kimia dan tidak pakai pestisida untuk mengusir hamanya itu. Pestisida, Iya. pupuk mah tetap tapi pakai yang alami. Iya, pupuk maksudnya kan tadi Iya, kalau yang pestisida konvensional. tapi alami. Iya, kalau pupuk organik. Kalau Jadi ingat ya, makanan milih organik. singkong itu muda dan tua bukan karena muda itu berarti baru dicabut, bukan. Kadang-kadang ada yang bilang masih muda kok ini baru dicabut. Fresh baru dicabut. Fresh baru dicabut padahal kulitnya tadi bukan pink, ini kan pink nih. Jadi kalau dia udah tua di dalam tanah, baru dicabut itu tapi udah tua kan hitungannya ya. Warna putih tuh nggak enak, dia nggak mekar. Ditambah lagi kan ini Kak, apa sih yang kemarin aku tanya, PPN kan tahun depan mau tambah tuh 12% ya. Jadi kurangin jajan, kita bikin aja di rumah. Ada kan sekarang di itu gerakan boykot. Kapan lagi boykot pemerintah sendiri? Oh iya ya, ada ya. Ada. Jadi mengurangi jajan-jajan di situ, tapi mulai belanjanya di pasar, di tempat-tempat tradisional. Oh itu kan nggak ada ya kalau kayak Nggak gitu. ada PPN. Oh iya bener ya. Jadi kita nggak jajan-jajan Jadi ke bahasanya kapan mall. lagi terus katanya beli aja, membeli semua barang-barang yang disubsidi semaksimal mungkin katanya. Atau juga itu duitnya duit dari kita. Ada gerakan kayak gitu. Oh, Buat gitu. Boykot PPN 12% Emang mulai kapan sih katanya tahun depan ya? tahun Bener. depan. Oh, nah iya gitu. Jadi kita sebisa mungkin bikin lah ya, walaupun mungkin ya ini nggak bisa dikatakan lebih sehat juga sih karena digoreng ya, nggak boleh sering-sering juga makan makanan yang digoreng sebenarnya. Oke, udah jadi tinggal Oke, nanti ini dicuci bersih, Kita kita cuci bersih, cuci. terus nanti tinggal direbus deh. Oke, bantu dong nak, tolong nyalakan kerannya. Oh, bantu cuci.
Anak-anak ya paling seneng banget kalau diminta bantuan yang ada hubungannya sama air. Oh iya teman-teman, Ide bermain juga. iya kalau di rumah tuh ya kan stimulus tuh penting banget ya buat perkembangan motorik, mau motorik halus, motorik kasar. Nah, itu salah satu yang banyak banget bahan-bahan untuk menstimulus anak itu di dapur. Jadi jangan ragu ya buat ajak anak ke dapur. Ya walaupun ujungnya nanti pasti lebih berantakan. Kamu seneng kan main pakai tepung? Iya. Iya. Jadi dari mulai mempersiapkan, anak-anak tuh akan belajar tentang proses ya, dari mempersiapkan kayak gini dari awal. Terus ada proses motong-motong, ada proses membentuk, dia juga akan sensorinya juga taktil gitu ya, karena dia pegang-pegang gitu kan, banyak tekstur yang akan dia pegang, main tepung, main air. Insya Allah banyak manfaatnya. Ini nggak usah bingung-bingung, aduh beli mainan apa nih, nggak usah, ajak aja ke dapur, bikin cimol, bikin cilok, baking kalau ada. Ya, kalau yang suka baking di rumah diajak aja tuh menimbang, mereka juga bisa belajar matematika sederhana. Ini dicuci sampai bersih. Ya, nanti kita rebus. Aku. Senang? Kamu senang, Nak? Dingin nggak? Enggak. Oke, kita quality time ya. Kalau Pak Gro juniornya udah tidur, jadi kita nggak ajak. Ini nyucinya harus pakai Dan Pakai apa? Biasanya cuci sayur pakai apa kita, sayang? Ingat nggak? kita. Baking? Baking? Lupa, ya dia lupa. Jadi teman-teman kalau mencuci sayuran, tipsnya kalau memang kita terbatas gitu ya, tidak mendapatkan sayuran organik, yang sayuran konvensional itu kita mencucinya harus benar. Ya, bisa direndam dengan baking soda, garam, ataupun cuka apel. Nah, hari ini untuk singkong kita akan pakai garam aja ya, karena nanti ya sip gitu ya sekalian, karena buat masaknya kan juga biar ada rasanya. Jadi garam itu singkongnya direndam dalam dengan garam, Bantu. bukan hanya untuk rasa tapi untuk membantu merilis gitu ya, mengeluarkan mungkin sisa-sisa pestisida yang ada di dalam bahan makanan atau sayuran dan buah. Ya, direndam sebentar. Ya kira-kira ya kurang lebih 10 menit. sambil Direndam. menunggu kita siapkan Air ya? iya yang buat merebusnya. Tuang. Siapkan pancinya yang sesuai ya sama jumlah singkong. Kemarin kita beli 3 kilo singkong mau sekalian biar bisa stok nanti di frozen. Ini juga ya aktivitas sederhana buat anak menuangnya dari satu wadah ke wadah yang lain. Kelihatannya sederhana tapi ini banyak banget manfaatnya. Seperti koordinasi mata dan tangan. Terus iya, menguatkan otot jari ya sebelum anak-anak usia balita tuh. Banyak nih, anak aku nih kok bosen ya menulisnya. Padahal bukan bosen, tapi dia itu otot tangannya belum kuat. Jadi ini salah satu latihan pra menulis, menuang. Oke, ini kita tunggu mendidih dulu ya. Kenapa sayang? Ini agak keras sayang, kita pakai garlic pressure soalnya aku nggak ngeblender bawang putih. Ini Pak Gro lagi nge-pressure si bawang putih ya. Bawang putihnya untuk 3 kilo 1 bonggol. Aku suka ya karena kita tuh keluarganya suka bawang putih gak sih? Jadi apa-apa tuh kalau bawang putih tuh harum. Jadi biar ada rasanya. Jadi bumbunya tuh cuma garam sama bawang putih. Ini kasih garam lagi nggak? Airnya dikasih garam lagi. Iya dikasih garam lagi. Berapa banyak? Garamnya itu 1 liter 1 sendok makan lah. 1 sendok teh aja kali ya. Tergantung sih itu. Kalau tingkat keasinan tuh kan teman-teman punya seleranya masing-masing ya. Kadang ada yang memang membatasi garam, ada yang memang aku bilang kayak ayahku tuh. Kalau misalnya menurutku itu udah asin tapi menurut beliau tuh belum gitu. Jadi sesuai selera makanya ya kalau untuk garamnya. Ini juga nggak di blender karena blendernya lagi fokus dipakai buat MPASI, jadi nggak aku pakai buat bumbu. Kalau bumbu yang lain mah beli aja bumbu jadi, bumbu dasar. Bumbu dasar tuh bisa beli karena biar masak tuh lebih mudah.
Kenapa kalau kata kamu Pak, di dapur tuh nggak boleh terlalu lama, kenapa? Buat apa? Terlalu lama di dapur, lebih baik lama bermain sama anak dan suami. Iya, benar ya. Gitu. Jadi kalau bisa ada pilihan Harus pakai pisau. Iya, oh pakai pisau. Oke, pisau yang kecil mana ya? Di bawah. Pakai pisau aku kalau mau. Oh, pakai pisau kamu. Kamu punya pisau? Berani sudah memotong? Sudah memotong berani? Pisau. Oh bisa, Masya Allah. Kalau aku sih lebih suka masukin sesuatu tuh kalau sudah mendidih ya airnya. Karena dia sebenarnya akan jauh lebih empuk sih ketika dimasukkan saat sebelum air mendidih. Kan ada ya orang yang masukin bahan makanan tuh sebelum mendidih tetap aja udah dimasukin gitu. Kapan-kapan kita ini yuk ngebahas tentang panci. Tentang wajan. Nah kita masukin ya, enak makan. Bentar. Tentang panci loh Pak. Kalau ini panci yang kita pakai tuh stainless. Tahu nggak kamu kenapa aku tuh minta investasi panci? Kamu atau aku yang beliin ya kira-kira? Kan aku yang minta, tapi bapaknya yang beliin gitu. Iya jadi panci tuh banyak banget teman-teman. Nah, yang harus dihindarin tuh sebenarnya yang anti lengket. Yang anti lengketnya itu tapi teflon. Teflon tuh kan sebenarnya merek. Ya jadi Suami istri aja yang lengket, pasti jangan. gitu ya, attachment untuk suami ke anak ya, tapi anti lengketnya. Anti lengketnya enggak. Nanti kita bahas deh antara panci stainless, kaca, terus ada cast iron, ada juga itu tadi yang anti lengket yang banyak dipakai. Terus kalau misalnya anti lengket udah kegores tuh sebaiknya jangan dipakai. Itu panjang sih videonya, nantilah lumayan panjang. Panci yang lagi fenomenal di desa. Apa tuh? Panci kredit. Panci kredit atau panci dari aluminium yang sebenarnya itu nanti menyerap ke bahan makanan ya. Itu kalau dalam waktu lama Nah tuh itu tidak. biasa kalau bikin mie itu panci aluminium 10 ribuan, 5 ribuan. Iya itu panci aluminium itu tuh sebenarnya menyerap loh ke makanan yang kita pakai. Makanya di zaman dulu tuh kan masak tuh kan kayak pakai tanah liat ya kan yang lebih sehat gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi itu mungkin banyak penyakit kanker tuh salah satunya bukan dari makanan aja yang kita konsumsi yang kurang Jadi kalau sehat. belum bisa beli panci stainless, mendingan beli yang tanah liat. Tuh pakai baja ada kan ya yang lebih bagus tuh ya. Baja lebih mahal lagi kan. Sih. Perawatannya lebih repot. Jadi yang ekonomis, sehat, pakainya yang tanah liat. Kalau nggak punya kulkas, mau minum air dingin, Udah dingin. kendi, Lebih dingin ya? itu lebih dingin. Cuman ya caranya memang kendinya itu direbus berkali-kali dengan air supaya warna coklat tanah di bagian dalamnya hilang. Gitu. Oke. Karena dulu di rumah orang tua minumnya pakai kendi kalau mau dingin. Oke. Udah deh kayaknya. Belum ya? Belum mendidih. Dem. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Oke, bantu sayang. Masukkan ke dalam air mendidih pelan-pelan ya, nggak perlu dibanting. Oke, masukin. Gitu. Pelan. Oke, lagi. Semuanya. Perlu pakai capit nggak? Coba lebih gampang nggak? Kayaknya lebih berat sih. Ya gini, akan makan waktu lebih lama memang kalau masak bareng anak. Enggak, itu mental nanti dia. Muncrat. Papa yang gede-gede, aku yang kecil. Nah gitu, pelan-pelan ya. Oke, dimasukkan. Merebusnya sampai empuk ya, sampai dia tuh lembut. Nah nanti ada ini nih kuncinya, supaya dia mekar gitu ya, pas digoreng akan crunchy. Kalau mengurangi minyak bisa pakai oven. Bisa dipanggang pakai air fryer. Pakai air fryer. Cuma ya memang ya nggak ada yang ngalahin kegurihan dari si minyaknya disemprot. Biasanya aku kalau pakai air fryer tuh disemprot sama minyaknya disemprot. Singkong ini termasuk karbohidrat kompleks loh teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita makan direbus gitu udah bisa loh menggantikan nasi. Karbohidrat kompleks tuh akan membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi kayak ubi. Terima kasih sayang. Boleh ditutup biar lebih cepat. Gitu. Jadi karbohidrat kompleks dia bisa
kenyangnya tuh lebih lama gitu. Apalagi buat yang diet itu milih singkong rebus, ubi rebus, terus labu itu juga bisa bikin kenyangnya lebih lama. Oke, ini udah berapa menit tadi totalnya? Totalnya hampir mau setengah jam ya. Iya, karena 3 kilo. 3 kilo dan ukurannya beda. Tadi kan potongnya ada yang ukurannya memang besar ya. Dan ternyata coba kita buka ya. Oke, wah ini udah empuk sih. Itu udah banyak apa sih kayak serbuk-serbuk gitu, itu artinya udah banyak yang lunak. Ini pakainya air dingin ya. Jadi kalau buat teman-teman Es batu. es batu sama air dingin. Jadi kalau teman-teman yang memang pengen yang direbus, pakainya air matang. Kalau teman-teman yang nanti mau digoreng lagi atau di air fryer atau dipanggang, pakai air mentah nggak apa-apa. Tapi kalau mau direbus Langsung mau dimakan, makan, konsumsinya direbus. ini kayak gini. Dimakan. Nah ini, jadi kan dia dari panas ke dingin ya. Bagusnya tuh kalau misalnya di berat itu kayaknya bantu pakai garpu kayak. Nah, sorry ya. Ini tadi kenapa direndam pakai es batu? Karena biar suhunya perbedaannya ekstrim. Nah, kalau di abang-abang singkong keju di jalan tuh habis direbus gini langsung masuk es batu, nanti digoreng ke panas lagi, panas dingin panas, makanya tuh mekar banget. Tuh ya, ini yang ukurannya besar udah sih, udah lunak. Ini kan banyak. Nanti tuh biasanya aku simpen di freezer, aku vakum gitu buat menghemat tempat. Jadi pakai plastik vakum. Nanti kapanpun pengen makan singkong, udah tinggal ngambil di freezer ya. Jadi menurut aku tuh food prep tuh emang cara paling tersatset sih buat kita nyiapin makanan buat keluarga. Itu jadi tidak menguras tenaga. Tapi food prep tuh misalnya biasanya aku tuh lakuinnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya. Nah itu sehari 2 hari aja yang babak belurnya tuh, jadi 2 minggunya tuh sisanya santai. Kayak udah di sayurannya udah disiapin semuanya mau masak apa. Dan sebelum belanja kita mau food prep, meal plan dulu pertama. Kita bikin meal plan, udah mau tahu nih seminggu mau masak apa. Terus belanja, disiapin, masak insya Allah lebih cepet banget, lebih cepet. Itu aku udah terapin sejak awal menikah sih sama Pak Gro. Gitu, alhamdulillah. Nih ya, nggak semuanya. Kelihatan gak sih? Aku majuin ya, dikit nih. Kelihatan gak tuh? Yang ini tuh. Dia langsung mekar gitu. Langsung kebelah. Ini mungkin emang ya namanya juga ini ya. Kita nggak tahu gitu, satu buah juga pasti ada bagian yang kerasa. Cuma kayak gini, empuk sih, empuk. Cuma dia nggak mekar gitu, penampilannya nggak cantik. Kan kalau di tukang singkong keju tuh semuanya gitu ya, cakep. Nah, udah deh, tinggal disimpan, kamu tinggal digoreng singkong. Biasanya aku parutin keju biar makin mirip sama yang di abang-abang, tapi nggak pakai apa sih biasanya bubuk-bubuk keju gitu ya, itu juga enak sih. Micinnya pol. Lumayan ini, hemat loh, cuma 12.000 3 kilo. Tapi nggak tahu yang mau di kota berapa. Kalau di sini 3.000. Udah deh, tinggal nanti ditunggu, didiemin sampai si singkongnya itu dingin. Direndam gini, biarin aja udah tinggal sampai si singkongnya dingin. Jadi jangan kenapa pakai es batu, karena kan tadi pasti nanti panas, ini akan gitu. turun. Nanti kalau nggak ada es batu, si airnya ini jadi panas lagi. Makanya es batu biar lama, tahan awet ya. Udah gitu aja. Yap, nanti tinggal di sini, nanti lanjut video berikutnya. Oke, jadi tadi setelah sudah didiamkan di sini di air dingin, ini pastikan singkongnya udah nggak panas lagi ya. Nah, kalau udah nggak panas, bisa kita masukin deh dan kita simpen di kulkas atau freezer ya. Kalau di freezer nanti lebih tahan lama. Nah, ini singkongnya yang sudah jadi empuk tapi nggak meletek ya. Ada beberapa yang masih belum meletek. Kalau memang teman-teman mau biar meletek semua ya berarti yang nggak meletek ini direbus lagi sampai benar-benar meletek seperti itu. Nih, kan kelihatan ya? Tuh, ini beberapa yang di bawah sudah pada meletek.
Oke, ini sudah siap kita simpan di kulkas kalau mau dimasak atau di freezer ya buat lebih tahan lama. Nih jadinya ada 1, 2, 3, 4 3 kilo jadi 4 kantong. Oke. Stok singkong. Aku mau goreng hari ini. Ingin makan singkong goreng. Coba ya yang sudah mekar. Apakah dia akan mekar seperti tukang pisang? Pisang singkong. Panas? Aku gorengnya sengaja pakai tempat yang kecil biar nggak terlalu banyak minyaknya, tapi dia akan deep fry kan. Jadi harus minyaknya tuh singkongnya terendam dalam minyaknya sih sebisa mungkin biar mantap. Dipatahin aja kali ini kalau Sarah. Jangan. Cantik. Cantik. Suhunya turun kalau kebanyakan. Wah, mudah-mudahan enak nih. Bergoreng, nggak usah terlalu lama menggorengnya karena dia udah mateng kan. Tuh, yang penting luarnya aja crunchy. Masih ada air nih guys. Ada airnya, iya. Luarnya crunchy, nanti dalamnya lembut banget. Nggak sabar jadinya. Oke, tinggal Tunggu aja sampai garing, matang. luarnya garing. Oke, berapa menit nih tadi ya totalnya? 10 menit kita gorengnya. Tuh lihat. Wah, Masya Allah. Ya kan, tuh kelihatan banget tuh, lihat di zoom kayaknya. Gorengan tuh memang ya, Masya Allah. Rekreasi sensori nih. Memanjakan lidah. Oke. Oh ya. Bawahnya kurang ya kayaknya tuh, dibalik dikit lagi. Apa kalau misalnya ada yang kurang garing, terserah teman-teman ya. Tingkat crunchy-nya tuh semana. Kalau aku sih emang suka yang crunchy karena dalamnya tuh karena dia tebal kan, dia pasti masih lembut. Tuh liatin, balikin. Lihat itu. Rapuh ya. Singkong aja yang rapuh, hati kamu jangan. Tuh, Masya Allah. Tes garing harusnya pakai pisau ya. Ini garing itu. Kelihatan ya. Bukan tes kriuk kulit babi ya. Oke, alhamdulillah, selamat mencoba. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Masya Allah, alhamdulillah. Crunchy. Pas, nggak terlalu asin, bumbunya juga tidak berlebihan. Makan gini aja udah enak. Pas musim hujan. Selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa di video masak dapur rumah Glowia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini singkongnya ya sudah digoreng dan sudah jadi. Buat teman-teman yang memang pengennya singkongnya seperti ini meletek, kan tadi di video ada singkong yang kayak gini ya. Nih, kurang meletek ya. Nah, ini tuh pada saat proses perebusan terus direbus sampai nanti dia agak retak ya. Ini kan sebenarnya kemarin nggak retak, pas dimasukin air dingin jadi sedikit retak. Nah, jadi direbus sampai ada retakan begini, terus dimasukin ke air dingin biar bisa meletek begini. Kalau teman-teman yang pengen meletek begini, tapi kayak gini juga sebenarnya dalamnya udah empuk, nggak keras kayak gitu. Asalkan tadi singkongnya yang dipilih yang warna pink ya. Itu aja tips tambahannya. Terima kasih.